Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Putri Indasari dengan NIM 2250191233. Di sini saya akan memaparkan tentang laporan tugas kimia medisinal yang berjudul Kajian Penemuan dan Pengembangan Obat Stimulan Susunan Saraf Pusat Golongan Santin dengan Target Reseptor Adenosin, yang di sini tertera dosen pengampunya yaitu Apoteker Rina Nugrah S.Fat MSI. Dari pendahuluan bab 1, latar belakang sistem saraf pusat yaitu SPP merupakan sistem pengaturan utama yang mengendalikan berbagai fungsi tubuh manusia, termasuk kesadaran, kewaspadaan, konsentrasi, dan aktivitas kognitif. Dalam kehidupan modern, kebutuhan akan tingkat kewaspadaan dan konsentrasi yang optimal sangat penting, terutama bagi individu yang melakukan pekerjaan yang memerlukan fokus tinggi seperti pengemudi, operator mesin, tenaga mesin, dan pelajar. Penurunan fungsi ini memiliki kewaspadaan yang menyebabkan penurunan produktivitas, kesalahan dalam bekerja, bahkan kecelakaan yang membahayakan. Sini salah satu pendekatan farmakologinya meningkatkan fungsi SPP yaitu melalui penggunaan obat stimulan yang disusun oleh saraf pusat, yaitu golongan obat yang dapat meningkatkan aktivitas neuron di otak dan menghasilkan efek peningkatan kewaspadaan berikut, yaitu penurunan rasa kantuk, peningkatan konsentrasi, dan perbaikan fungsi kognitif. Selanjutnya juga ada derivan santin meliputi 3 senyawa utama yaitu kafein 1,3,7 trimetil santin. Itu ada juga teofilin 1,3 dimetil santin dan teobromin yaitu 3,7 dimetil santin. Kafein yaitu zat psikoaktif yang paling banyak dikonsumsi di dunia. Ditemukan secara alami dalam kopi, teh, coklat, dan berbagai minuman energi. Teofilin banyak digunakan dalam pengobatan asma bronkial karena efek bronkidilatasi, sedangkan teobromin merupakan komponen utama dalam coklat. Dari perspektif kimia medisinal, derivat santin menarik untuk dikaji karena mekanisme kerjanya itu spesifik sebagai antagonis reseptor adenosin. Yang di sini tertera adenosin itu neuromodulator endogen yang berperan dalam menginduksi rasa kantuk dan menurunkan aktivitas neuronal. Selanjutnya, mekanisme antagonisme reseptor adenosin ini memberikan keuntungan dari segi selektivitas dan keamanan. Itu berbeda dengan stimulan SPP lain seperti amfetamin yang bekerja melalui pelepasan katekolamin masif dan berisiko menimbulkan adiksi. Derivat santin memiliki mekanisme yang lebih halus dan profil keamanan yang lebih baik untuk penggunaan jangka yang lebih panjang. Pemahaman mendalami tentang hubungan struktur serta aktivitas derivat santin sangat penting dalam upaya pengembangan obat stimulan SPP itu supaya lebih efektif dan juga lebih aman. Kajian ini membahas penemuan dan pengembangan obat stimulan SPP golongan santin dari perspektif kimia medisinal dengan fokus pada identifikasi target reseptor adenosin, optimal struktur molekul, serta hubungan antara struktur kimia dengan aktivitas farmakologinya. Pemahaman komprehensif tentang aspek-aspek berikut diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah dalam pengembangan terapi stimulan SPP yang rasional dan berbasis bukti.
Di sini tuh tertera ada rumusan masalahnya yang berdasarkan dari latar belakangnya, rumusan masalah dalam laporan ini. Yang ke satu itu ada bagaimana peran reseptor adenosin dalam regulasi aktivitas sistem saraf pusat. Yang kedua ada juga mengapa reseptor reseptor adenosin dipilih sebagai target utama obat stimulan santin. Ketiga ada bagaimana karakteristik kimia medisinal dari santen dalam mengantagonisasi reseptor adenosin. Yang keempat ada bagaimana hubungan struktur kimia dengan aktivitas farmakologi pada derivat santin. Dan yang terakhir ada bagaimana profil farmakokinetik, farmakodinamik, dan keamanan stimulan santin. Tujuan penulisannya yaitu untuk mengkaji secara sistematis penemuan dan pengembangan obat stimulan susunan saraf pusat golongan santin dari perspektif kimia medisinal. Dan secara khususnya laporan ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kimia dan mekanisme molekul derivat santin dalam mengantagonisasi reseptor adenosin termasuk aspek afinitas, selektivitas, dan efikasi. Analisis ini didasarkan pada konsep hubungan struktur aktivitas, struktur activity relationship yang bisa disingkat dengan SAR, yang banyak dibahas dalam literatur kimia medisinal dan farmakologi. Selain itu, penulisan laporan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses optimasi struktur kimia pada derivat santin dapat meningkatkan aktivitas stimulasi SPP dengan tetap mempertahankan profil keamanan yang baik. Dengan demikian, diharapkan laporan ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan prinsip kimia medisinal pada pengembangan obat stimulan SPP yang bekerja melalui antagonisme reseptor adenosin. Bab 2 itu ada tinjauan pustaka, yaitu sistem saraf pusat dan mekanisme kewaspadaan. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis yang berfungsi sebagai pusat pengaturan dan integrasi seluruh aktivitas tubuh. Yang di dalam otaknya terdapat struktur khusus yang disebut Formatio reticularis yang berperan penting dalam mengatur tingkat kesadaran dan kewaspadaan. Bagian khususnya dari Formatio reticularis yang disebut Ascending Reticular Activating System yang disebut dengan ARAS yang berfungsi sebagai sistem penjaga kesadaran dan kewaspadaan. Aras ini menerima input dari berbagai modalitas sensorik dan memproyeksi saksikan sinyal ke korteks cerebral untuk mempertahankan kondisi terjaga dan waspada. Aktivitas aras tersebut dimodulasi oleh berbagai neurotransmitter dan neuromodulator yang termasuk norepinefrin, dopamin, serotonin, asetilkolin, histamin, dan juga adenosin. Di antara neuromodulator tersebut, dopamin, serotonin, asetonin memiliki peran unik sebagai indikator metabolisme energi seluler dan pengatur homeostatis tidur sampai bangun. Pada tingkat selulernya, kewaspadaan dan aktivitas kognitif bergantung pada keseimbangan antara neurotransmisi eksitatori dan inhibitori. Adenosin endogen berfungsi sebagai neuromodulator inhibitori yang terakumulasi selama periode terjaga, terutama di korteks cerebral dan basal forebrain. Peningkatan kadar adenosin ekstraseluler menginduksi rasa kantuk dan menurunkan kewaspadaan melalui aktivitas reseptor adenosin, terutama
subtipe A1 dan juga subtipe A2A. Selanjutnya ada reseptor adenosin sebagai target terapinya, yaitu merupakan nukleosida purin endogen yang berperan sebagai neuromodulator di sistem saraf pusat. Terdapat juga 4 subtipe, yaitu reseptor adenosin yang telah terindikasi, yaitu A1, A2A, A2B, dan A3. Semua subtipe ini merupakan G protein clovelate reseptor reseptor yaitu mengatur fungsi fisiologis. Dalam konteks regulasi kewaspadaannya dan aktivitas SPP-nya, reseptor A1 dan A2A memiliki peran paling dominan. Resep adenosin A1 terdistribusi luas di otak, terutama di konteks cerebral, hipokampus. Selanjutnya, reseptor adenosin A2A terkonsentrasi di daerah kaya dopamin seperti striatum nucleus accumbens dan korteks prefrontal. Dari perspektif kimia medisinal, reseptor adenosin merupakan target terapi yang menarik karena beberapa alasan. Yang pertama, reseptor ini memiliki peran fisiologis yang jelas dalam regulasi tidur sampai bangun dan kewaspadaannya. Yang kedua, antagonisme reseptor adenosin menghasilkan efek stimulasi SPP-nya yang halus dan tidak menimbulkan toleransi signifikan seperti stimulan katekolaminергik. Ketiga, struktur kristal reseptor adenosin telah berhasil dipecahkan. Kemungkinan pendekatan drug design berbasis struktur. Selanjutnya ada stimulasi susunan saraf pusat golongan santin. Derivat santin atau metilsantin yaitu golongan stimulan SPP yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Santin sendiri yaitu senyawa purin dengan struktur dasar dioxoporin. Metilasi pada posisi nitrogen tertentu menghasilkan 3 derivat utama yang memiliki aktivitas farmakologi, yaitu kafein 1,3,7-trimetilsantin, teofilin 1,3-dimetilsantin, dan juga teobromin, yaitu 3,3,7-dimetilsantin. Kafein yaitu stimulan SPP yang paling kuat di antara ketiga derivat santin. Kafein ditemukan secara alami dalam biji kopi, yaitu Coffea arabica dan Coffea robusta, daun teh Camellia sinensis, biji kakao, Theobroma kakao, dan berbagai tanaman lain. Konsumsi kafein global diperkirakan mencapai 120.000 ton per tahunnya, menjadikan zat psikoaktif yang paling banyak dikonsumsi di dunia dalam dosis moderat, yaitu 50-200 mg. Kafein meningkatkan kewaspadaan, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan performa kognitif. Selanjutnya, teofilin memiliki efek stimulasi SPP yang lebih kuat dibandingkan kafein pada sistem respirasi dan jantung, namun lebih lemah pada korteks cerebral. Teofilin banyak digunakan sebagai bronkodilator dalam pengobatan asma dan penyakit paru obstruk kronik, yaitu PPOK. Teobromin memiliki aktivitas stimulasi SPP yang paling lemah di antara ketiganya, namun memiliki efek diuretik dan vasodilatasi yang signifikan. Ketiga derivat santin memiliki spektrum aktivitas farmakologi yang luas, meliputi stimulasi SPP, stimulasi kardiovaskular, relaksasi otot polos, terutama bronkus, peningkatan diuresis, dan stimulasi sekresi asam lambung. Perbedaan potensinya pada masing-masing efek tersebut terkait dengan perbedaan struktur kimia dan afinitas terhadap berbagai target molekul.
molekuler. Selanjutnya, bab 3 itu ada kajian golongan obat stimulan SPP Santin. Di sini ada sejarah penemuan stimulan santin. Penggunaan tanaman yang mengandung derivat santin telah dikenal sejak ribuan tahun dalam berbagai budayanya. Kopi pertama itu kali dikultivasi di Ethiopia dan menyebar ke Arab pada abad ke-15. Teh telah dikonsumsi di Cina sejak 3.000 tahun yang lalu, sedangkan kakao digunakan oleh peradaban Maya dan Aztec di Amerika Tengah sejak 1500. Efek stimulan dari minuman-minuman ini telah dikenali secara empiris jauh sebelum identifikasi senyawa aktifnya. Kafein pertama kali disolusi dari biji kopi oleh kimiawan Jerman Friedrich Ferdinand Ringu pada tahun 1819. Struktur kimia kafein berhasil diidentifikasi pada pertengahan abad ke-19 dan sintesis kimia pertama kafein dilakukan oleh Emil Pisker pada tahun 1895. Fisker juga berhasil mensintesis teobromin dan teofilin, serta menjelaskan hubungan struktural antara ketiga senyawa tersebut dengan asam urat dan purin lainnya. Atas kontribusinya dalam kimia gula dan purin, Pisker menerima hadiah Nobel Kimia pada tahun 1902. Pada abad ke-20, mekanisme kerja derapin-santin dimulai diselidiki secara ilmiah. Awalnya, efek stimulan santin dikaitkan dengan inhibisi enzim fosfodiesterase yang menyebabkan peningkatan kadar KAM intraseluler. Namun, pada tahun 1980-an, penelitian oleh Sinder dan kolega menunjukkan bahwa konsentrasi kafein yang diperlukan untuk menghambat fosfodiesterase jauh lebih tinggi dibandingkan konsentrasi yang dicapai setelah konsumsi normal. Selanjutnya ada klasifikasi derivat santin. Dapat diklasifikasikan berdasarkan pola metilase pada struktur santin dasar, yang merupakan senyawa heterosiklik dengan rumus kimia C5H4N4O2. Memiliki struktur purin dengan gugus oksigen pada posisi C2 dan C6. Metilase pada atom nitrogen N1, N3, dan N7 menghasilkan berbagai derivat dengan profil farmakologi yang berbeda. Di sini tertera nama senyawanya, yaitu kafein, posisi metilnya N1, N3, dan N7. Rumus kimianya C8H10N4O2. Sumber utamanya yaitu ada kopi, teh, guaran. Juga ada teofilin, yaitu posisi metilnya N1 dan N2. Rumus kimianya C7H8N4O2. Dan ada sumber utamanya yaitu teh minor sintetis. Juga ada senyawanya teobromin yaitu N3 dan N7. Rumus kimianya ada C7H8N4O2. Juga sumber utamanya ada kakao coklat. Dan selanjutnya ada nama senyawanya parasantit, yaitu posisi metilnya N1 dan N7. Juga ada rumus kimianya C7H8N4O2 dan sumber utamanya metabolit kafein. Di sini ada tertera tabel 1, yaitu tentang klasifikasi utama derivat santin berdasarkan pola metilasenya. Yaitu yang paling pentingnya yaitu lengkap termetilasi pada ketiga posisi nitrogen, yang memberikan karakteristik farmakologi yang unik, yaitu kemampuan penetrasi blood-brain barrier yang baik, distribusi luas ke jaringan dan aktivitas dan antagonis reseptor adenosin yang kuat. Kafein ini
merupakan stimulan SPP yang paling poten di antara derivat santin alami. Selanjutnya ada teopolin. 1,3-dimetilsantin memiliki pola metilasi pada N1 dan N3 saja. Tidak adanya gugus metil pada N7. Itu mengubah profil farmakologinya. Teofolin ini memiliki efek bronkodilatasi yang lebih kuat dibandingkan kafein, sehingga lebih banyak digunakan dalam terapi asma. Namun, teofolin juga memiliki batas keamanan yang lebih sempit dengan risiko toksisitas yang lebih tinggi, terutama efek kejang dan aritmia jantung. Selanjutnya ada teobromin 37-dimetilsantin. Memiliki metilase pada N3 dan N7. Teobromin merupakan komponen utama dalam kakao dengan konsentrasi mencapai 1-2% berat keringnya. Dibandingkan kafein, teobromin memiliki efek stimulan SPP yang memiliki lemah, namun efeknya diuretik dan vasodilatasi yang lebih kuat. Teobromin juga memiliki waktu paruh eliminasi yang lebih panjang, sekitar 7-8 jam pada manusia. Selanjutnya ada parasantin, 1,7-dimetilsantin, yang merupakan metabolit utama kafein pada manusia, yang terbentuk melalui demetilasi oleh enzim sitokrom P450A12, yaitu CYP1A2. Parasantin memiliki aktivitas stimulan SPP yang setara atau bahkan lebih kuat dibandingkan kafein dan berkontribusi signifikan terhadap efek farmakologi kafein yang dikonsumsi, yaitu penelitian terbaru menunjukkan bahwa parasantin memiliki potensi sebagai agen kognitif enhancing dengan profil keamanan yang lebih baik. Selanjutnya ada mekanisme kerja antagonis reseptor adenosin, yaitu sebagai stimulan SPP melalui antagonisme kompetitif pada reseptor adenosin, terutama subtipe A1 dan subtipe A2, yang mencegah adenosin androgen berikatan dengan reseptornya sehingga menghilangkan efek inhibitori adenosin terhadap aktivitas neuronal. Dan ini peningkatan secara blokade reseptornya. Selanjutnya, bab 5 ada Bab 6 ada penemuan dan pengembangan secara kimia medisinal, yaitu ada identifikasi dan validasi target reseptor adenosin. Dalam secara ringkasnya yaitu ada validasi genetik, ada validasi farmakologis, dan juga ada validasi struktural. Lanjut ada senyawa awal yaitu lead compound. Selanjutnya ada optimasi struktur kimia. Optimasi struktur derivat santin bertujuan untuk meningkatkan afinitas terhadap reseptor adenosin, meningkatkan selektivitas antara subtipe reseptor, memperbaiki profil farmakokinetik, dan mengurangi efek samping. Berbagai strategi modifikasi struktur telah dieksplorasi berdasarkan pemahaman hubungan struktur serta aktivitas. Sini ada modifikasi pada posisi N1, N3, dan N7, yaitu perubahan panjang dan percabangan rantai alkil pada posisi nitrogen mempengaruhi afinitas dan selektivitas reseptor. Substitusi dengan rantai propil atau butil pada N7 dapat meningkatkan afinitas terhadap A2A, yaitu 8-sisolpentil 1,3-dipropolisantin, yaitu
yang bisa disebut DPCPX, merupakan contoh antagonis hal selektif yang dikembangkan melalui modifikasi ini. Substitusi pada N1 dan N3 dengan gugus yang lebih besar juga dapat mengubah selektivitas subtipe 3. Di sini ada modifikasi pada posisi C8, yaitu meningkatkan afinitas dan selektivitas yang memiliki afinitas lebih tinggi dibandingkan teofilin. Substitusi dengan gugus aromat seperti vinil atau citral juga meningkatkan afinitas 3,5. Di sini ada modifikasi pada posisi C2 dan C6. Gugus oksigen pada C2 dan C6 penting untuk peningkatan reseptor melalui ikatan hidrogen. Umumnya menurunkan afinitas, namun penggantian oksigen dengan amino 2-amino 6-fosforin dapat mempertahankan atau meningkatkan afinitas sambil mengubah selektivitas subtipe 3. Optimasi sifat psikokimia. Selain afinitas reseptor, optimasi juga mempertimbangkan sifat ADME, yaitu absorption, distribution, metabolisme, excretion. Peningkatan lipofisilitas memulai substitusi alkil atau aromat dapat memperbaiki penetrasi blood-brain barrier, namun perlu diimbangi dengan kelarutan yang cukup proteksi metabolik melalui blocking metabolic soft spot seperti posisi N7 dapat memperpanjang durasi kerja. Di sini ada hubungan struktur serta aktivitas yang disebut SHR, yaitu sebagai antagonis reseptor adenosin, telah dipelajari secara ekstensif melalui studi binding, assay, kristalografi, dan molecular modeling. Selanjutnya ada SAR untuk scaffolding, dan juga ada SAR untuk substituen nitrogen. Ada juga SAR untuk substituen C8, interaksi molekular, serta senyawa hasil pengembangan, dan Insadreflin dan parasantin, serta ada kafein analog dengan N-candide selectivity, ada theophylline sustained release formulation. Ada juga bab 5. Aktivitas farmakologi dan keamanannya. Selanjutnya ada juga efek pada sistem kardiovaskularnya dan efek pada sistem respirasi. Ada efek pada ginjal, efek pada otot rangkal, efek pada saluran cerna, ada farmakokinetiknya serta absorpsinya, dan distribusi serta metabolisme, eliminasi, serta efek samping resiko dan keamanan. Efek samping umum yaitu dosis moderat serta tinggi, ada intoksikasi akut, ada dependensi dan withdrawal, ada populasi khusus, ada interaksi obat, ada kontraindikasi. Di sini secara kesimpulannya, berdasarkan kajian literatur buku standar dan jurnal kimia medisinal sebagai farmakologi dapat disimpulkan bahwa diripatsantin yaitu kafein, teofilin, teobromin merupakan stimulan susunan saraf pusat yang bekerja melalui mekanisme antagonisme kompresif dan reseptor adenosis terutama subtipe A, subtipe A2. Reseptor adenosis telah tervalidasi sebagai target terapeutik yang relevan untuk peningkatan kewaspadaan dan fungsi kognitif dengan bukti kuat dari studi genetik, farmakologis, dan struktural. Di sini juga ada saran.
yang pengembangan dari Vaccine ke depan disarankan untuk fokus pada peningkatan selektivitas subtipe reseptor adenosis guna mengoptimalkan efek terapeutik sambil meminimalkan efek sampingnya. Penelitian lebih lanjutnya tentang parasantin dan metabolit aktif kafein lainnya juga direkomendasikan mengingat profil farmakologinya yang menjanjikan. Perkembangan formulasi substance dan relase untuk derivat santin dapat memperbaiki profil farmakokinetik dan mengurangi fluktuasi kadar plasma yang menyebabkan efek sampingnya. Dan di sini saya mengambil daftar pustaka yaitu sebagai berikut yang tertera di sini. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Rina.